Blessing in disguise, yang artinya adalah berkat yang terselubung. Saya mulai dengan 2 ayat di dalam Galatia pasal 3 ayat 14 dan Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi 2 ayat ini memberitahu kepada kita posisi kita sebagai orang percaya, kita ini under blessing, di bawah berkat. Amen. Dimanapun kita berada, berkat Tuhan itu menyertai. Pastikan saudara, saudara sungguh-sungguh percaya bahwa kita orang percaya itu di bawah berkat. Bahkan bukan hanya berkat secara jasmani, juga berkat-berkat rohani yang di dalam sorga sudah dikaruniakan kepada gereja Tuhan. Haleluya. Nah, sebab itu saudara kalau misalkan mendengar ada pengajaran tentang kutuk, bahwa kita masih di bawah kutuk nenek moyang, kutuk orang tua, saudara tolak itu enggak benar. Kutuk semua sudah ditanggung di atas kayu salib oleh Yesus. Sehingga kita orang percaya, kita ada di bawah berkat. Amin. Kita harus memperkatakan firman Tuhan itu. Saya ada di bawah berkat. Saudara dan saya ada di bawah berkat. Tetapi kadang-kadang berkat itu terselubung. Ini yang ingin saya sampaikan. Kadang-kadang berkat itu tidak langsung kelihatan, tapi terselubung, in disguise, tersamar. Nah, ini seringkali yang kita tidak bisa mengerti sehingga kita salah. Saya akan melihat bersama-sama dari kehidupan seorang anak muda yang bernama Yusuf. Ya, ini sebuah cerita yang sudah tidak asing lagi. Bagaimana Yusuf itu dari nobody, seorang anak muda Ibrani yang hidup di pedesaan, dia bisa menjadi somebody. Dia akhirnya menjadi penguasa di Mesir yang saat itu adalah negara superpower. Bagaimana Tuhan mentransform seorang yang tidak dikenal, seorang muda, anak muda penggembala kambing domba yang tidak ada nama sama sekali. Dan satu saat bisa sampai ke tahta yang tertinggi. Dan membuktikan kepada kita bahwa kita di bawah berkat. Tapi pengalaman-pengalaman Yusuf ini tidak enak. Mari kita ikuti bersama dan saudara nanti bisa baca lebih lanjut di dalam Alkitab. Pertama kita melihat di dalam pasal 37 ketika Yusuf mulai muncul. Bagaimana Yusuf itu dijahati oleh saudara-saudaranya. Dia mendapat perlakuan yang jahat, yang kejam dari saudara-saudaranya. Dan firman Tuhan mencatat hal itu terjadi karena saudara-saudaranya iri hati. Sudah bisa baca itu di dalam ayat 11 dari pasal 37. Dikatakan karena saudara-saudara Yusuf iri kepada Yusuf. Yusuf disayangi oleh ayahnya lebih dari yang lain. Ya, maklum karena memang Yusuf ini anak dari istri yang paling disayang, yaitu Rahel. Dan dia juga lahir di masa tua daripada Yakub. Sehingga Yakub sayang sekali sama Yusuf. Nah saudara, dari hal ini yang saya ingin sampaikan yaitu ada 2 hal. Yang pertama, kita jangan menjahati orang. Salah satu inti dari Taurat, sekarang kita bicara Taurat ya. Taurat itu sebenarnya di bawah hukum perjanjian baru. Tapi enggak apa-apa, karena Taurat juga masih berlaku. Moralnya tuh dari Taurat tuh bukan lalu dibatalkan, tidak. Salah satu inti dari Taurat adalah jangan berbuat jahat. Ada 3 inti. Salah satu inti yang pertama, jangan menjahati orang. Jadi saudara ingat sebagai orang percaya kita jangan sampai menjahati orang. Karena semua perbuatan jahat itu pasti ada akibatnya. Dalam cerita ini juga kita melihat betapa kita harus menjaga hati kita
dari yang namanya iri hati. Mengapa? Karena iri itu kejam. Amsal berkata iri hati itu kejam. Karena iri orang itu bisa berbuat jahat, bisa membunuh orang. Yesus juru selamat kita disalib karena iri. Makanya kita harus jaga hati kita. Jangan sampai kita memendam iri hati. Jadi di sini saudara-saudara kita melihat awal daripada persekusi yang dialami oleh Yusuf. Tanpa salah, ya sebagai seorang anak remaja tiba-tiba dia diperlakukan dengan kejam. Dia dijual sebagai budak, diperjualbelikan sebagai budak. Kita maju lagi kepada Kejadian pasal 39. Di mana Yusuf sekarang kedudukannya sudah sedikit lebih enak. Ya, dia dibeli oleh seorang yang bernama Potifar. Tapi masalah datang lagi, saudara. Yaitu Yusuf digoda oleh istri Potifar. Nah, di sini saudara-saudara kita melihat bagaimana karakter dari seorang Yusuf, karakter dari seorang anak Tuhan itu diuji. Jadi sebelum Tuhan mengangkat Yusuf, Yusuf harus mengalami ujian karakter. Integritasnya diuji, kesetiaannya diuji. Bagaimana kualitas dari seorang Yusuf ini. Dan itu seringkali yang terjadi dalam hidup orang percaya. Jadi saudara-saudara, Tuhan itu seringkali menguji kita. Sebelum dia mengangkat kita, dia uji kita dahulu. Dia mau tahu gimana kualitas rohani kita ini. Jadi Yusuf diuji dan dikatakan Yusuf menang. Dia menolak godaan dari istri Potifar. Dia tidak mau melakukan kejahatan di mata Tuhan. Dia lari. Dia tidak mau mempergunakan kesempatan dalam kesempitan. Dia menghindar. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Yusuf dimasukkan di dalam penjara. Ironis ya saudara. Kalau Yusuf berbuat jahat, dia dimasukkan penjara, ya itu memang yang harus dia tanggung. Tapi ini Yusuf berbuat kebaikan, dia melakukan hal yang benar, tapi justru berakhir di dalam penjara. Tanpa diadili, tanpa diperiksa, dia dijebloskan ke dalam penjara bawah tanah. Perhatikan itu. Ya, mengapa? Kira-kira Yusuf bisa stres enggak saudara? Ya saya enggak tahu karena Alkitab tidak mengatakan. Tapi sebagai manusia normal sudah tentu Yusuf akan berpikir, aku ini kok sudah melakukan yang baik, sudah menjaga kehormatan dari tuanku, aku tidak berbuat curang, kok malah begini nasibku. Seringkali kita kan begitu, ya kita sudah melakukan kebaikan, sudah jujur, kita malah difitnah. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan izinkan? Nah ini, mengapa Tuhan izinkan Yusuf mengalami ini? Ini jawabannya saudara. Karena takdir dari Yusuf. Yusuf destiny. Takdir dari Yusuf. Saya pakai kata takdir ya. Artinya rancangan Tuhan bagi hidup Yusuf adalah menjadi penguasa Mesir. Bukan menjadi pegawai Firaun. Yusuf bisa saja tidak mengalami apa-apa. Dan dia dipercaya penuh dalam rumah Firaun. Dan dia mungkin bisa saja menjadi pemimpin atau katakanlah ya kepala rumah tangga atau apalah. Dipercaya, digaji tinggi dan dia selamanya menjadi pegawai Firaun. Tapi takdir dari Yusuf saudara-saudara. Rancangan Tuhan bagi hidup Yusuf adalah menjadi penguasa Mesir. Ini saudara ingat, walaupun saya berupa cerita, tapi di sini banyak prinsip-prinsip yang harus saudara tangkap. Mengapa anak Tuhan mengalami seperti yang dialami oleh Yusuf? Mungkin Tuhan sedang beracara untuk mempersiapkan Anda untuk hal-hal yang lebih tinggi di masa depan. Bukan sebagai kepala rumah tangga Potifar. Tapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih tinggi. Joseph akan menjadi mangku bumi, menjadi perdana menteri di Mesir. Untuk itu dia harus alami penjara. Mengapa penjara harus dialami? Nah, saudara-saudara, kita lihat Tuhan mulai membela, beracara. Dikatakan di dalam penjara Yusuf akhirnya juga dipercaya. Makanya saya berikan sebuah quote ya di sini, emas yang murni itu semakin digosok semakin mengkilap, saudara. Emas yang murni, yang benar-benar emas, itu saudara semakin digosok, digesek, diapakan, dibakar mungkin, dia akan semakin bersinar. Tapi kalau emas itu cuma emas sepuh, emas enggak murni, ya sudah, makin digosok makin luntur dia. Makanya kita harus tahu bahwa seringkali Tuhan izinkan sesuatu itu untuk menguji kita, menunjukkan kualitas kita. Kualitas apa ini? Emas itu selalu lewat ujian, lewat api dimurnikannya.
Nah inilah Yusuf. Walaupun dia diuji, justru kualitasnya semakin bersinar. Sekarang kita mengerti kenapa Yusuf harus masuk penjara. Karena Tuhan mulai berkarya. Di dalam penjara itu Yusuf dipertemukan dengan 2 pegawai tinggi Firaun. Saya kalau membaca kitab Yusuf itu seringkali saya merenung, saudara. Kenapa ya kok begini? Salah satunya ini bahan renungan saya. Kenapa Yusuf diizinkan di penjara? Karena Tuhan mau membawa Yusuf untuk mengenal, untuk ada, ya walaupun ini bukan akses langsung ke istana, tapi paling tidak dia kenal dengan 2 pegawai tinggi dari Firaun, di mana salah satunya nanti yang akan merekomendasikan Yusuf. Jadi sekarang kita mengerti cara Tuhan itu ajaib. Amin. Penjara justru menjadi tempat di mana Yusuf mulai ada satu titik balik dalam hidupnya. Nah, saudara, kalau saudara mau tahu ceritanya, tentu saudara harus membaca sendiri di dalam Kejadian pasal 40 ini. Lewat perkenalan itu akhirnya Yusuf, dia talenta karunia yang Tuhan berikan itu dikenal, yaitu dia bisa menafsirkan mimpi, saudara. Dan akibat dari apa yang dia lakukan, maka salah satu dari pegawai tinggi ini, yang satu dihukum mati, yang satu dikembalikan ke posisinya, juru minuman raja. Dan Yusuf sudah ngomong sama orang itu, kalau kamu besok dibalikkan ke posisimu, tolong ingat aku, laporkan keadaanku. Tapi setelah itu terjadi, apa yang terjadi, saudara? Yusuf dilupakan. Jadi perjalanan hidup Yusuf ini benar-benar berliku-liku. Kadang dia punya pengharapan, ambles lagi. Punya pengharapan, amblas lagi. Terakhir dia pikir, dengan begini saya bisa keluar, karena dia dihukum tanpa batas waktu, tanpa diadili. Bagaimana ada batas waktu? Gak ada. Dia pikir dengan pengenalan ini mungkin satu kali aku bisa keluar. Harapannya hilang lagi, saudara, karena dia dilupakan. Tetapi manusia boleh lupa, Tuhan tidak pernah lupa. Manusia boleh melupakan kita, manusia boleh menyingkirkan kita, tetapi Tuhan tidak pernah lupa, saudara. 2 tahun Yusuf menunggu. Mengapa harus 2 tahun? Karena itu memang waktunya Tuhan. Tuhan punya waktu. Misalkan juru minuman ini pada saat itu ingat kepada Yusuf, dia nggak lupa, dia laporkan keadaan Yusuf, Yusuf ditolong, dikeluarkan dari penjara, ya sudah habis di situ ceritanya. Karena timingnya Tuhan belum tiba. Timingnya Tuhan kapan? Ini 2 tahun kemudian Firaun menghadapi problem yang sama, dia bermimpi dan dia galau dengan mimpinya. Kalau Yusuf sudah keluar 2 tahun sebelumnya, ya sudah nggak ada ceritanya, bukan? Nggak tahu di mana mungkin Yusuf. Mungkin Yusuf pulang kembali ke negerinya. Jadi saudara, Tuhan itu memang benar-benar berorkestrasi ya. Dia memimpin segala perkara, masalah, persoalan yang terjadi dalam hidup anak-anaknya. Kadang kita harus menunggu, kadang kita dibawa kepada tempat yang terbawat. Kita kadang dilupakan oleh orang, kita dijahati oleh orang. Saudara, kalau kita mau mengerti bahwa kita dibawa berkat dan masa depan kita adalah masa depan yang diberkati, amin. Saudara tidak akan mengeluh. Jadi ketika waktunya tiba 2 tahun kemudian, saat itu juru minuman ingat, 2 tahun yang lalu aku pernah ditolong oleh seorang anak muda. Dan dia rekomendasikan kepada Firaun. Langsung hari itu juga Yusuf dibawa menghadap Firaun. Dia mengartikan mimpi itu, bahkan dia memberi solusi. Dan apa yang terjadi, saudara? Yusuf keluar sebagai penguasa Mesir. Dalam waktu sekejap, gak usah lama-lama. Gak pakai lama kalau Tuhan mau ngangkat kita. Dari dungeon itu penjara bawah tanah. Dia menjadi seorang penguasa. Dia naik ke tahta Mesir. Hanya dalam tempo tidak lebih dari 24 jam. Memang penantiannya lama, saudara. Diperkirakan mungkin antara 13 tahun mungkin. Apa yang Yusuf alamin, naik turun, sampai dia usia 30 tahun, dia menjadi penguasa Mesir. Blessing in disguise. Kadang berkat Tuhan itu tersamar, kita tidak mengerti, saudara. Tapi kalau kita percaya, kita tahu bahwa kita selalu dibawa berkat. Ada satu ayat di dalam Mazmur ingin saya bacakan. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap. Dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya, dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Saat waktunya sudah genap, janji Tuhan dikatakan membenarkannya. Kata ini dalam bahasa Inggris pakai the Lord tested Joseph's
karakter. Ketika Tuhan juga sudah menguji karakternya dan Yusuf lulus dan saatnya sudah genap, maka Yusuf dilepaskan dan dia menjadi penguasa daripada kerajaan Mesir. Haleluya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin keadaan saudara seperti Yusuf yang sedang dijahati oleh orang lain. Atau keadaan saudara seperti Yusuf yang sedang difitnah, saudara harus dipenjara. Atau keadaan saudara seperti Yusuf yang sedang dilupakan oleh teman-teman saudara, oleh orang-orang yang saudara harapkan. Tapi percayalah, semua itu adalah sebuah proses dari Tuhan. Terimalah itu sebagai blessing in disguise. Ada beberapa kesimpulan yang saya ambil dari cerita ini. Yang pertama yaitu, percayalah bahwa semua hal yang tidak enak, yang tidak nyaman, yang tidak baik, yang saudara alami di dalam Tuhan, itu adalah blessing, itu adalah berkat, tetapi terselubung. Blessing in disguise. Yang kedua adalah tetaplah setia dan hidup dalam kebenaran. Ini jangan dilupakan. Kita teladani hidup Yusuf, walaupun dia dalam keadaan apapun juga dia tetap berpegang teguh kepada integritasnya. Dia tidak korbankan integritasnya. Dia tetap hidup dalam kebenaran, hidup dalam takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, tetaplah percaya kepada firman Tuhan. Amin. Janji Tuhan itu ya dan amin. Kita ada di bawah berkat. Berkat Abraham sudah menjadi bagian kita. Berkat-berkat itu yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Ada satu ayat terakhir yang ingin saya bacakan. Mari kita baca bersama-sama. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.